Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang istighfar atau mohon ampun kepada Allah. Dan tema ini didasari dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 133 yang bunyinya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya dan segeralah kepada ampunan Allah Tuhanmu, dan surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Dari ayat itu yang awalnya tadi Allah mengatakan wasari'u ila magfirah, dan bersegeralah kepada ampunan Allah, yaitu mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Artinya kita diperintahkan oleh Allah, kalau kita punya salah atau dosa kepada Allah, maka bersegeralah untuk minta ampun kepada Allah. Karena salah satunya dosa itu kan sebuah kesalahan yang menjadikan kita atau siapapun yang melakukannya itu akan mendapat hukuman, siksaan, kalau kita itu nantinya sampai akhir hayat kita masih membawa dosa atau kesalahan itu, sekecil apapun. Karena di dalam firman Allah yang lain, Allah mengatakan wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Siapa yang melakukan perbuatan buruk nanti akan diperlihatkan walaupun kecil sebesar zarah atau atom, atau ada yang mengatakan sebesar biji sawi. Jadi kita tidak bisa meremehkan sebuah dosa atau kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan masa lalu. Karena apa yang dilakukan manusia itu, baik ataupun
buruk dicatat oleh Allah melalui malaikat-malaikat yang bertugas mencatat amal-amal manusia. Jadi kita ketika melakukan kesalahan, bersegeralah untuk istighfar, minta ampun kepada Allah atas kesalahan itu. Dan kemudian juga, bukankah manusia itu tempatnya salah dan lupa? Yaitu sudah kita melakukan kesalahan, kadang diiringi lupa pula bahwa pernah melakukannya sebuah kesalahan itu. Apalagi kesalahan itu telah kita lakukan dari akhir balik hingga saat ini. Sudah berapa puluh tahun kita melakukannya, dan kadang-kadang kita juga tidak menyadari bahwa yang kita lakukan dulu itu sebuah kesalahan atau dosa sebenarnya. Suatu contoh, kalau waktu akhir balik mulai itu mungkin sejak SMP, dan waktu itu mungkin kita ketika sekolah umpamanya minta uang jajan kepada orang tua kita. Ketika diberi mungkin tidak banyak, karena orang tua kita itu ada yang mungkin bukan orang yang kaya, sehingga tidak bisa memberikan uang saku lebih. Dan pada waktu itu bisa saja kita ada rasa kecewa, ada rasa jengkel kepada orang tua. Itu sebenarnya juga sebuah kesalahan atau dosa bagi kita kalau dulu bersikap seperti itu. Dan dosa itu bukan kecil sebenarnya kalau kita melakukan kesalahan kepada kedua orang tua kita. Bukankah di dalam Al-Quran juga Allah memberi keterangan atau nasihat kepada kita sebagai umat Islam? Di antaranya ada kalimat wala taqul lahuma uff, yang artinya dan janganlah berkata kepada keduanya, yaitu kedua orang tua kita, itu ada di dalam Al-Quran, bukan di hadis. Artinya itu sangat jelas. Perintah itu tidak diragukan lagi, karena itu kebenaran dari Allah yang pasti sahihnya. Jadi dari ayat itu bisa kita ambil pengertian, kita tidak diperkenankan oleh Allah mengatakan kepada kedua orang tua kita kata-kata yang mungkin ketika kita itu dipanggil orang tua kita untuk membantu orang tua, untuk disuruh
apalah, dan boleh jadi kita itu dulu menjawab atau kalimat-kalimat yang hampir sama, yang pengertiannya tidak langsung mengaminkan atau mengiyakan. Umpamanya ketika dipanggil, "Iya Bu, iya Pak," umpamanya, tapi malah mengatakan, lagi repot, nanti dulu, umpama seperti itu. Itu kan kelihatan sederhana bagi kita selama ini. Sepertinya tidak ada yang salah. Tapi menurut Allah itu tidak dibenarkan, itu salah. Padahal kata-kata itu tidak menunjukkan kata-kata yang mengarah menyakiti, mengecewakan, dan terkesan hanya ya nanti dulu, saya lagi ini Bu, tapi ada ahnya, tidak segera mengiyakan apa yang orang tua kita inginkan. Yang jadi masalah juga sekarang, bukannya kita atau orang itu atau anak-anak sekarang itu kalau dengan orang tua itu mengatakan boleh jadi malah lebih dari itu, yang artinya lebih tidak boleh lagi. Ya umpamanya melakukan sesuatu yang membuat orang tua itu kecewa. Umpamanya ketika anak-anak itu sekolah, ternyata ada laporan anak itu tidak sampai ke sekolahan, dan itu sebenarnya ya mengecewakan orang tua. Kemudian juga ketika anak itu belajar di sekolah main-main, padahal gurunya sedang mengajar, tidak memperhatikan, hanya malah bercanda dengan temannya atau membuat kegaduhan di kelas, umpama. Itu kan tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Allah. Padahal anak itu disuruh sekolah yang benar, biar pintar, jadi anak yang baik. Walaupun orang tua tadi tidak melihat, tapi Allah kan melihat. Artinya apa yang kita lakukan itu sebenarnya mengecewakan orang tua. Ternyata setelah dibiayai dengan sungguh-sungguh, ternyata malah hanya main-main. Itu juga sebuah kesalahan yang boleh jadi kita pernah melakukan seperti itu. Dan kalau kita uraikan, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan dan kita belum mohon ampun kepada Allah. Dan kita itu punya ciri khas mudah lupa, apalagi kesalahan itu sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Maka Allah memerintahkan kita agar segera mohon ampun kalau kita melakukan kesalahan ataupun dosa.
Dan ditambah juga, bukankah kita itu juga tidak tahu kapan kita itu akan dipanggil oleh Allah. Karena Allah memanggil hambanya atau manusia itu tidak pasti atau tidak mesti sudah tua, tidak mesti harus sakit, tidak mesti juga muda, bahkan kadang anak-anak. Artinya kita disuruh bersiap-siap dengan salah satunya mohon ampun kepada Allah, sehingga sewaktu-waktu Allah memanggil kita, kita itu sudah tidak membawa beban kesalahan atau dosa yang nantinya di akhirat akan dihisap, akan diadili apa yang pernah kita lakukan. Jadi dengan firman Allah itu kita punya tugas setiap hari, kalau bisa kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri di dalam sebuah hadis juga menceritakan bahwa Rasulullah itu setiap hari beristighfar, minta ampun paling tidak 70 atau 100 kali. Padahal Rasulullah itu orang yang insya Allah paling takwa, paling baik, seorang utusan, seorang Rasul, orang pilihan. Tapi masih melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah sebanyak itu. Apalagi kita yang orang biasa, nabi bukan, rasul bukan, sahabat bukan, atau ulama juga bukan. Artinya kita boleh jadi banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang harus kita mohon ampunkan kepada Allah. Seharusnya seperti itu. Dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu kalau sampai tidak kita mohon ampunkan, maka itu akan menjadi masalah nantinya di akhirat, dan itulah yang dikhawatirkan. Makanya Allah itu dengan kasih sayangnya, Rahman Rahimnya, memberikan petunjuk hidayah lewat Al-Quran agar kita itu selalu beristighfar atau mohon ampun. Sehingga di ayat yang lain Allah mengatakan qad afla man zakaha, yang artinya beruntunglah orang yang selalu membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Dari kata membersihkan itu insya Allah maksudnya membersihkan dari kesalahan dan dosa. Dan itu orang yang beruntung menurut Allah. Artinya kita harus senantiasa berusaha, setiap saat, setiap hari harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Dan kemudian kalau kita itu coba teliti lebih
jeli lagi keseharian kita. Mungkin banyak sekali yang keliru, yang salah pada perilaku kita. Umpamanya kita itu dalam melakukan aktivitas sehari-hari boleh jadi tidak diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau berdoa yang sebenarnya itu juga ada perintahnya secara tidak langsung yang sering kita baca mungkin ketika sholat ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan itu ada di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 162. Jadi kita berjanji kepada Allah atau berucap di hadapan Allah ketika sholat, mengatakan bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, dan mati kita itu hanya untuk Allah. Artinya apa yang kita lakukan itu harus hanya untuk Allah atau karena lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain. Jadi kalau kita melakukan sebuah kegiatan tidak diniatkan karena untuk Allah tadi atau karena Allah, bisa jadi itu menjadi dosa bagi kita, menjadi salah, dan itu tanpa kita sadari. Mungkin kita selama ini umpamanya bekerja tidak mengucap atau diawali dengan bismillah, ya Allah, aku mau bekerja mencari nafkah karena ini juga perintahmu ya Allah untuk berikhtiar, umpamanya seperti itu. Dan kemudian belum lagi ketika selesai bekerja juga boleh jadi kita tidak bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, dan boleh ditambah dengan kalimat yang lain yang bersesuaian, berkenaan dengan apa yang kita lakukan tadi. Umpamanya ya alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, segala puji bagimu, seharian ini aku bisa bekerja mencari rezeki, mencari nafkah karenamu ya Allah, dan aku bisa mengerjakan ini karena atas izinmu ya Allah. Kalau engkau tidak mengizinkan ya mungkin aku tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Umpama seperti itu ya insya Allah baik. Dan itulah yang boleh jadi tadi kita tidak pernah melakukan ataupun pernah hanya sekali atau dua kali. Padahal kita itu bekerja itu bisa setiap hari. Bukankah pekerjaan itu juga bermacam-macam di situ, bukan hanya bekerja dalam arti mencari uang saja, bisa dalam arti ya bekerja mungkin mencuci, bisa masak, mandi, atau mengerjakan hal-hal yang kelihatannya sepele, itu juga harus diawali bismillah dan diakhiri alhamdulillah. Karena inilah
sebenarnya juga pelajaran tauhid, pelajaran apa-apa yang kita lakukan untuk mengesahkan Allah itu bukan hanya meyakini Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, tunggal, bukan hanya itu. Tapi dalam keseharian kita, apa yang kita lakukan lillahi ta'ala, apa yang kita lakukan selalu didasari atas dasar karena Allah. Itulah salah satu pemahaman tentang tauhid yang sangat sederhana, dan insya Allah itu yang akan menjadikan apa yang kita lakukan itu menjadi amal soleh. Karena apa yang kita lakukan itu kalau tidak salah ya hanya dua. Yang pertama ya amal soleh, yang kedua adalah amal salah. Jadi salah satu penyebabnya yaitu niat kita tadi. Kalau niat kita karena Allah, insya Allah apa yang kita lakukan itu menjadi amal soleh. Kalau niat kita itu tidak ada unsur karena Allah, hanya karena nafsu saja, maka itu menjadi amal salah. Insya Allah seperti itu. Dan artinya kalau kita itu selama ini banyak sekali melakukan kegiatan itu tidak diiringi dengan bismillah atau alhamdulillah, maka boleh jadi kesalahan atau dosa kita itu banyak sekali. Dan artinya kita harus banyak-banyak minta ampun atas kesalahan kita, baik yang saat ini, yang kemarin, dan yang dulu-dulu yang pernah kita lakukan. Nah, itulah yang harus kita ketahui dan harus kita rubah. Apa-apa yang kita lakukan selama ini ternyata salah. Karena juga apa? Istighfar itu dikaitkan dengan harus berubah, karena di dalam firman Allah di surat Al-Baqarah itu ada ayat yang bunyinya ilalladzina tabu wa aslahu wa bayanu wa ulaika atubu alaihim, yang artinya kecuali orang yang tobat, kemudian merubah, kemudian bayanu, ya istilahnya memberi penjelasan atau semacam dakwah, mengajak paling enggak keluarga untuk tidak melakukan apa yang pernah kita lakukan yang salah itu. Maka itulah yang insya Allah akan diampuni tobatnya atau kesalahannya tadi. Jadi tidak bisa hanya sekedar kita itu istighfar, kemudian hanya menggelengkan kepala dan cuma jumlahnya saja yang banyak. Ini hanya umpamanya yaitu tadi astagfirullahaladzim sekian umpamanya. Ya tidak hanya itu, harus ditambah dengan perubahan tadi, terus memberi penjelasan atau nasihat kepada yang lain, umpamanya dengan keluarga, suami, istri, atau anak, atau orang tua, diberitahu bahwa jangan melakukan perbuatan ini tidak baik. Dulu saya pernah seperti itu, belum tahu, sekarang sudah tahu bahwa itu tidak baik, jangan dilakukan. Kan kira-kira seperti itu, karena kita menyuruh orang lain baik itu harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu yang baik, agar kita itu dibenarkan cara menyampaikan sebuah kebaikan
itu, insya Allah seperti itu. Jadi dengan juga kita itu banyak-banyak minta ampun kepada Allah, insya Allah kalau dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu itu diampuni oleh Allah, maka tinggal amal-amal kebaikan yang masih tersisa, sehingga kita bisa dikatakan orang yang soleh ataupun soleha, insya Allah. Sehingga kalau kita itu masuk orang yang soleh dan soleha, sehingga juga disitulah Allah memberi kabar gembira di dalam Al-Quran bahwa surga itu diberikan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi syarat untuk masuk surga itu orang yang beriman dan beramal soleh, atau bahasa lainnya orang yang beriman amal soleh itu yaitu orang yang takwa. Insya Allah seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan dengan mohon ampun tadi itu sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa melakukannya. Makanya untuk mohon ampun, doa kepada Allah tadi tidak harus nunggu mengundang tetangga kanan kiri untuk minta doanya umpamanya. Tidak harus seperti itu. Karena kalau harus seperti itu biayanya banyak, harus memberi makan umpamanya. Tapi kalau dengan kita lakukan setiap hari, mungkin habis sholat, paling tidak seperti itu. Kita mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita yang kalau kita teliti tadi bukan hanya persoalan dengan guru, dengan orang tua yang tadi saya ceritakan, bukan hanya persoalan tidak dengan bismillah ketika melakukan pekerjaan atau aktivitas, dan bukan juga karena tidak diakhiri dengan alhamdulillah, tapi masih banyak lagi, yaitu terkait dengan akhlak kita. Kalau umpamanya ya kita itu berpikirnya kadang-kadang buruk sangka kepada siapapun, itu kan juga dosa. Belum lagi mulut kita yang sering cerita ke sana kemari, yang kadang-kadang ya nyeritain orang lain, keburukan orang lain, kadang juga bicara yang tidak manfaat atau mengarah mencela atau meremehkan orang atau membuka aib-aib orang. Semuanya itu juga kesalahan yang harus kita hentikan, kita mohon ampunkan, dan lain-lain sebagainya. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan, menjadikan pelajaran, menjadikan kita itu sadar, kemudian berubah, kemudian kita menjadi orang yang lebih baik lagi, insya Allah. Kiranya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan saya bisa menyampaikan ini ya bermanfaat juga bagi saya sendiri, karena juga saya belajar secara nggak langsung. Nah itu saja, kalau ada kata-kata yang keliru saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.